Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 507 sampai 508. Bab 507. Aku sudah menunggumu, ceritakan kisah. Dengarkan apa yang tidak pantas untuk anak-anak. Mendengar kata-kata Ye Qingtang, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah bibi ini masih mengingatnya? Bukankah ini hanya karena Anda ingin mencari alasan untuk menyalahkan diri sendiri? Semakin Ye Guan memikirkannya, semakin dia merasa hal itu mungkin terjadi. Ye Qingqing tiba-tiba melanjutkan, "Ayo, teruslah bicara." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bibi, bukankah ini cocok?" Alis hijau Ye Qing tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa itu tidak pantas? Ayolah, aku suka mendengar hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Ye Guan benar-benar terdiam. Saya benar-benar ingin mati. Saat ini, Ye Qingqing berkata dengan tidak sabar, "Bicaralah dengan cepat." Ye Guan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Alis Ye Qingqing tiba-tiba berdiri, dan tanpa omong kosong apapun, dia langsung menghunus pedangnya, dan kekuatan pedang yang kuat langsung menekan Ye Guan. Melihat ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Itu terlalu mudah dan tidak pantas untuk dibicarakan." Ye Qingqing mencibir, "Saya hanya suka mendengarkan hal-hal yang sangat tidak pantas untuk anak-anak." Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Qingqing berkata, "Aku akan memberimu 3 napas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengalahkanmu." Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bibi ini sedang berusaha mencari alasan untuk memukulnya. "Sejujurnya, saya takut kaki saya patah." Ye Qingqing tidak mengambil tindakan, tetapi berkata dengan tenang, "Saya juga punya sedikit cerita di sini yang tidak cocok untuk anak-anak. Apakah Anda ingin mendengarkannya?" Ye Guan sedikit bingung. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan, yang penuh keraguan. "Apakah kamu ingin mendengarnya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, aku tidak mau mendengarnya." Dia tidak ingin mati. Ye Qingqing tersenyum dingin, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah dipukuli dengan kejam terakhir kali, Ye Guan tidak lagi berani menceritakan cerita yang berantakan. Bibi Qingqing ini benar-benar memukuli orang. Keduanya terus melawan arus waktu. Harus dikatakan bahwa Ye Qingqing melawan arus waktu. Karena dengan kekuatan Ye Guan saat ini, sangat sulit baginya untuk kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, agar tidak ditangkap oleh pendekar pedang wanita dan yang lainnya, dia pergi ke menara untuk berlatih, dan Ye Qingqing membawanya pergi kembali ke masa lalu. Ini tentu saja merupakan hal yang luar biasa baginya. Di sungai waktu yang panjang, Ye Qingqing melakukan perjalanan selama bertahun-tahun, karena dia sangat cepat, dan orang-orang kuat biasa tidak dapat mengejarnya. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Qingqing sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang untuk merobek ruang dan waktu di sampingnya. Tidak lama kemudian, Ye Qingqing muncul di laut. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul di samping Ye Qingqing. Dia melihat sekeliling, merasa sedikit bingung. Ye Qingqing menunjuk ke wilayah laut di kakinya. Ye Guan melihat ke bawah.
dan tak lama kemudian dia tertegun, karena jauh di dasar laut, terdapat sebuah istana bawah tanah. Di sekeliling istana ini, terdapat ratusan patung prajurit yang berdiri setinggi ribuan kaki. Reruntuhan kuno lainnya, Ye Guan menoleh untuk melihat Ye Qingqing dan bertanya, apakah ada nafas kehidupan? Ye Qingqing mengangguk, ya, tapi ini sangat tidak jelas. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, turun dan lihat. Karena itu, dia membawa Ye Qingqing langsung ke istana. Seluruh istana sangat megah dan besar, seperti kota besar. Di sekitar istana terdapat ratusan patung prajurit. Patung-patung ini tingginya ribuan kaki, memegang pedang raksasa, dan terlihat sangat megah dan mendominasi. Ye Guan hendak melangkah maju, tapi Ye Qingqing menghentikannya. Dia melihat kedua patung yang berdiri di depan gerbang istana. Ye Guandao, hidup. Ye Qingqing mengangguk. Ye Guan menoleh dan melihat kedua patung itu, tanpa nafas. Ye Guan hendak berbicara. Pada saat ini, kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka perlahan. Dalam sekejap, aura kuno tiba-tiba menerpa wajah mereka, seperti gelombang, sangat kuat. Mata Ye Qingqing dingin, dan dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, aura kuno langsung terhapus. Pada saat ini, salah satu patung tiba-tiba berlari ke depan dan menebas Ye Qingtang dengan raksasa di tangannya. Wajah Ye Qingqing tanpa ekspresi saat dia menusuk dengan pedangnya. Bersikaplah tangguh. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga bergema, pedang raksasa di tangan patung itu bergetar hebat dan retak. Di saat yang sama, patung itu mundur dengan keras dan langsung menghantam gerbang istana, menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Pada saat ini, patung batu besar di sekitar istana membuka mata mereka satu demi satu. Dalam sekejap, aura kuat menyebar dari dasar laut yang tak berujung langsung diguncang oleh aura tersebut dan naik ke langit, mencapai ketinggian dari puluhan ribu kaki. Itu sangat spektakuler. Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Kekuatan beradab macam apa ini? Pada saat ini, patung-patung itu hendak mengambil tindakan. Tetapi tiba-tiba, sebuah suara kuno datang dari dalam istana. Saat suara itu terdengar, patung-patung di lapangan berhenti satu demi satu, lalu berbalik menghadap ke dalam istana dan memberi hormat dengan hormat. Ye Guan dan Ye Qingqing saling memandang, lalu mereka berjalan menuju istana. Sepanjang jalan, patung-patung itu tidak bergerak. Dengan cara ini, Ye Guan dan Ye Qingqing masuk ke dalam istana. Cahaya di istana sangat gelap, dengan perasaan depresi yang berat dan sangat suram. Ye Guan melihat ke kejauhan, dan aula utama di kejauhan terang benderang. Seseorang, Ye melirik Ye Qing di sampingnya, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Ye Qingqing menoleh ke arahnya. Apa yang kamu tertawakan? Ye Guan tersenyum dan berkata, rasa aman. Ye Qing sedikit mengernyit, rasa aman. Ye Guan mengangguk. Aku merasa sangat aman bersamamu, Bibi. Ye Qingqing memandangnya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, jika aku tidak mengikuti Bibi, aku tidak akan berani datang ke tempat-tempat ini. Dia tidak berbohong. Jika dia tidak mengikuti Ye Qingqing, dia akan masih relatif naif tentang alam rahasia kuno ini.
karena beberapa orang kuat memang sangat kuat. Tapi dengan Ye Qingqing yang mengikutinya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Jika semua bibi dikumpulkan bersama, memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Ye Qingqing tiba-tiba berkata, "Mana yang terasa lebih aman jika kamu mengikutiku, atau jika kamu merasa lebih aman jika mengikuti bibimu dengan rok polos?" Mendengar kata-kata ini, Ye Guanren tiba-tiba menjadi mati rasa. Ini dia datang lagi. Ye Qingqing berhenti dan menatap Ye Guan, menunggu jawabannya. Ye Guan hanya bisa berkata, "Semua orang merasa aman." Ye Qingqing menggelengkan kepalanya. "Saya tidak puas dengan jawaban ini. Tolong berikan satu lagi." Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Qingqing hanya menatapnya, menunggu jawaban. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Kamu merasa paling aman saat mengikuti bibi dengan rok polos." Suhu di lapangan tiba-tiba turun. Ye Guan berkata lagi, "Tapi aku suka mengikutimu." Mendengar ini, Ye Qingqing sedikit terkejut, lalu berkata, "Mengapa?" Ye Guan menyeringai, "Lagi pula, aku tidak tahu, aku hanya suka mengikutimu." Ye Qingqing menatap Ye Guan dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju aula yang jauh. Melihat ini, Ye Guan menghela nafas lega. Bibi Ye Qingqing ini terlalu menakutkan. Dia bilang dia akan mengalahkanmu, tapi dia sungguh-sungguh. Pemukulan itu membuat Anda kehilangan kesabaran sama sekali. Segera, keduanya sampai di aula yang terang benderang. Ye Guan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior." Tidak ada tanggapan. Ye Guan sedikit bingung dan bertanya lagi, "Senior?" Masih tidak ada tanggapan. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya tersinggung." Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke pintu aula utama, dan kemudian dengan lembut mendorong aula utama hingga terbuka. Saat aula utama dibuka, Ye Guan tercengang. Ada peti mati tembaga di aula utama. Di sekitar peti mati tembaga, berdiri 4 pengawal. Keempat penjaga mengenakan baju perang emas dan memegang pedang berselubung emas menjaga peti mati tembaga. Ye melirik keempat penjaga, dan kemudian perlahan berjalan menuju peti mati tembaga. Pada saat ini, keempat penjaga tiba-tiba membuka mata mereka, dan pedang di tangan mereka berada setengah inci dari sarungnya diselimuti, tinggal di Ye Guan. Hati Ye Guan bergetar. Kekuatan pedang keempat penjaga ini sangat menakutkan. Dia melihat lebih dekat keempat penjaga. Keempat penjaga itu tidak terlihat seperti orang hidup. Meskipun mereka membuka mata, mereka tidak bernyawa, seperti boneka. Dia memikirkan sebuah kata, hidup mati. Pada saat ini, peti mati tembaga tiba-tiba bergetar sedikit, dan pedang di tangan keempat patung itu tiba-tiba terselubung, dan kemudian mundur ke belakang peti mati. Ye melirik keempat penjaga, lalu berjalan perlahan ke peti mati tembaga. Dia dengan lembut membuka tutup peti mati, dan yang dia lihat adalah wajah yang tiada taraf. Berbaring di dalam peti mati adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih seputih batu giok. Fitur wajahnya sangat indah dan sempurna, dan kulitnya seperti krim sedang menatap Ye dengan rasa ingin tahu. Melihat wanita itu, Ye Guan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, "Gadis?" Wanita itu menatap Ye Guan.
aku punya liontin giok di dadaku. Apakah kamu melihatnya? Ye Guan melihat ke dada wanita itu, di mana ada liontin giok berwarna merah darah seukuran telapak tangan dengan ukiran karakter hitam besar di bagian depan. Tahu. Daoyu, Ye Guan sedikit mengernyit. Wanita itu bertanya lagi, lepaskan untukku, oke? Ye Guan Dao, apakah batu giok ini menekanmu? Wanita itu berkata, iya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku akan membantumu melepasnya. Maukah kamu memukulku saat kamu keluar? Wanita itu berkedip, tidak. Ye Guan tidak banyak berpikir dan langsung mengambil batu giok itu. Dia tidak takut, karena Ye Qingqing ada di sini. Begitu bongkahan batu giok itu dilepas, wanita itu perlahan duduk, melompat keluar dari peti mati, lalu menarik napas dalam-dalam. Saya akhirnya bebas. Kamu melirik wanita di depannya dan diam-diam berjaga. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat tampan. Kamu Guan. Wanita itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke pintu aula. Dia melihat keluar. Dengan kilatan kesedihan di matanya. Mereka semua pergi. Ye Guanwen bertanya, nak, kamu? Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dan tersenyum. Namaku Jing Sui. Mereka semua memanggilku Putri Jing. Kamu bisa memanggilku Jing Jing. Ye Guan sedikit mengangguk. Nona Jing Jing, namaku. Kamu Guan? Wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, namamu Ye Guan, aku telah menunggumu. Wajah Ye Guan dipenuhi keheranan. Ye Qingqing mengerutkan keningnya. Bab 508, garis keturunan ketiga, kamu memandang wanita di depannya, merasa sangat bingung. Pihak lain benar-benar mengenalku. Pikiran Ye Guan dipenuhi dengan pertanyaan. Pada saat ini, Jing Sui tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan hati-hati, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, ini sangat cantik. Ye Qingqing tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin tidur dengannya? Mendengar hal tersebut, Ye Guan yang masih kebingungan di sampingnya tiba-tiba muncul garis-garis hitam di wajahnya. Kenapa bibi ini selalu mengatakan hal seperti itu? Mendengar perkataan Ye Qingqing, wajah cantik Jing Sui tiba-tiba memerah, seperti bunga persik yang mekar penuh, begitu indah. Melihat Jing Sui terlihat seperti ini, Ye Qingqing langsung mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar ingin tidur dengannya? Jing Sui menundukkan kepalanya dan melingkari kedua jari gioknya, merasa malu. Melihat Jing Sui seperti ini, ekspresi Ye Qingqing tiba-tiba berubah menjadi aneh. Dia menatap Ye Guan, yang penuh keraguan. Apa maksud gadis ini? Ye Qingqing memandang Ye Guan, mencibir, dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mengabaikan Ye Qingqing, dia berjalan ke arah Jing Sui dan berkata, Nona Jing Sui, mengapa kamu mengenalku? Jing Sui tersenyum dan berkata, karena tuanku memintaku menunggumu di sini. Ye Guan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, tuanmu? Jing Sui mengangguk. Ya. Ye Guan bertanya lagi, siapa tuanmu? Jing Sui sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap wanita di depannya dan tidak berkata apa-apa. Dia merasakan sebuah skema, siapa yang berkomplot melawan dirinya sendiri. Dia langsung teringat pada pemilik Dadao Pen. Namun, dia tidak begitu yakin.
Ye Guan memandang wanita di depannya dengan tenang, menunggu jawabannya. Jing Sui menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku adalah tubuh jahat. Di zaman kita, tidak ada yang bisa melepaskan tubuhku. Jadi, tuanku menyegelku di sini dan memintaku untuk menunggumu di sini. Aku Tuan berkata bahwa Anda memiliki banyak pendukung dan banyak bos besar di belakang Anda. Jika Anda mengikuti Anda tidak akan takut akan nasib buruk." Ye Guan bertanya, "Siapa tuanmu?" Jing Sui membuka telapak tangannya, dan sebuah potret tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Saat dia melihat orang di potret, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Ahli pena jalan, benar-benar ahli dalam pena jalan. Seluruh tubuh Ye Guan terasa mati rasa. Wanita di depanku sebenarnya adalah murid dari Master Dadao Pen. Si idiot ini sudah merencanakan ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Saat ini, dia benar-benar merasa dirinya masih terlalu muda. Bayangkan saja, jika tidak ada ayah dan bibi dengan rok polos yang menekan Diao Mao ini mungkin tidak akan memiliki celana dalam untuk berkomplot melawannya. Ye Qingqing juga mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ahli pena jalan, dia secara alami tahu tentang orang ini, dan untuk saat ini, hanya beberapa pedang yang bisa menekan orang ini. Dia juga tidak menyangka pihak lain telah mengetahui keberadaan Ye Guan bertahun-tahun yang lalu. Saya masih meremehkan orang ini. Pantas saja wanita itu ingin menekan Master Dadao Pen saat itu, yang mungkin merupakan hukuman baginya. Melihat Ye Guan, yang terlihat sedikit jelek, Jing Sui ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu marah?" Ye Guan tetap diam. Jing Sui sedikit menundukkan kepalanya, ekspresinya suram. Ye Guan memandang Jing Sui, "Apalagi yang dia katakan padamu?" Jing Sui melirik Ye Guan, lalu berkata, "Dia memintaku untuk membantumu." Ye Guan sedikit mengernyit, "Bantu aku?" Jing Sui mengangguk, "Iya." Ye Guan bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Jing Sui tersenyum dan berkata, "Ayahku meninggalkanku 12 orang suci raksasa, 4 penjaga dewa waktu, dan 9 penjaga rahasia, yang semuanya bisa kamu gunakan." Ye Guan Dao, "Apa kondisimu?" Jing Sui memandang Ye Guan, "Ikuti kamu dan bantu aku menghindari kesialan." Ye Guan sedikit bingung, apa itu nasib buruk? Jing Sui berkata, "Hanya saja saya dikutuk oleh alam jahat." Ye Guan terkejut sesaat, lalu berkata, "Apakah kamu dikutuk oleh alam jahat?" Jing Sui mengangguk, "Ya." Ye Guan bingung, "Kenapa?" Jing Sui menghela nafas dengan suara rendah, dengan ekspresi sedih, "Saya telah berada dalam tubuh kejahatan sejak saya lahir. Mengapa ini terjadi? Saya tidak tahu. Saya juga bertanya kepada guru, dan guru berkata itu karena aku melakukan terlalu banyak hal di kehidupanku sebelumnya. Hal-hal buruk. Itu sebabnya aku sangat tidak beruntung dalam hidup ini." Ye Guan tampak sedikit aneh. "Apakah kamu melakukan terlalu banyak hal buruk di kehidupan sebelumnya?" Jing Sui mengangguk. "Guru berkata begitu, tapi saya tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Jing Sui, dan dia langsung meraih tangan Jing Sui. Jing Sui sedikit terkejut dan terlihat sedikit tidak wajar. Ye Guan berkata dengan serius, "Aku tidak punya niat lain.
hanya untuk melihat apakah fisikmu benar kejahatan. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Jing Sui meliriknya dan melihat bahwa matanya jernih dan tanpa sedikit pun hujatan, jadi dia tidak lagi melawan terlalu banyak. Ye Qingqing melirik Ye Guan, mencibir dan tidak berkata apa-apa. Setelah lama bersentuhan, Ye Guan menarik tangannya dan tetap diam. Jing Sui bertanya, "Bagaimana, Ye Guan Dao? Saya tidak bisa merasakannya." Ekspresi Jing Sui membeku. "Anda sudah lama menyentuhnya, tetapi tidak bisa merasakannya." Ye Guan menoleh untuk melihat Ye Qingqing. "Bibi, kemarilah." Ye Qingqing tiba-tiba menghunus pedangnya dan mengayunkannya langsung ke lengan Ye Guan. Patah, saat suara tajam bergema, Ye Guan menjerit nyaring. Kemudian, Ye Guan berlari dan Ye Qingqing mengejar. "Bibi, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya niat lain, Tuan Ta bisa menjaminku." Segera, terdengar teriakan lagi di lapangan, "Tuan Ta." Dengan cara ini, jeritan tersebut berlangsung sekitar setengah jam sebelum berhenti. Ye Guan duduk di depan tangga batu dan tidak berkata apa-apa. Di tanah di depannya, ada menara hitam kecil, dan master menara tidak berbicara. Ye Qingqing berdiri di pintu aula utama, memegang pedang di kedua tangannya, wajahnya dingin dan sejuk. Jing Sui berdiri tidak jauh dari Ye Qingqing. Dia menatap Ye Qingqing dan kemudian ke Ye Guan, dengan rasa ingin tahu di matanya. Di depan tangga batu, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Tuan kecil, jika kamu terus bermain seperti ini, saya akan benar-benar memberontak melawanmu." Itu benar-benar berantakan. Sejak kembali mengikuti bajingan ini, dia telah dipukuli 2 kali. Pemukulan yang nyata, Ye Qingqing tidak hanya mempermainkan mereka, dia benar-benar melawan mereka. Terlebih lagi, dia sangat kuat sehingga pukulannya sangat menyakitkan. Mendengar kata-kata Guru Ta, Ye Guan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. "Dipukuli lagi? Apa kesalahanmu?" Semakin Ye Guan memikirkannya, semakin dia merasa tidak puas. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia segera menatap Ye Qingtang dan berkata, "Bibi, aku tidak yakin." Ye Qingqing memandangnya dengan ringan. Ini tantangan 1 lawan 1. Ekspresi Ye Guan membeku. Ye Qingqing menatapnya dan terus menantang, "Datang dan pukul aku." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bibi, kita harus bersikap masuk akal." Ye Qingqing berkata dengan lembut, "Ceritakan kisahmu, aku akan mengalahkan kisahku." Ye Guan berkata dengan marah, "Kamu pasti punya alasan untuk memukulku, kan?" Ye Qingqing menatap Ye Guan, "Mengapa kamu memanfaatkan gadis lain?" Ye Guan segera menyangkalnya, "Tidak, aku hanya merasakan fisiknya." Ye Qingqing berkata dengan marah, "Apakah kamu perlu menyentuh tanganmu untuk merasakan fisikmu? Mengapa kamu tidak menyentuh payudaramu?" "Kamu Guan?" Ye Qingqing menatap Ye Guan dengan dingin. "Apa salahnya belajar? Aku hanya ingin mempelajari hal-hal mewah ayahmu. Jika bukan karena ayahmu, aku tidak akan peduli." Pada titik ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera berhenti. Tapi ekspresi samping Ye Guan berubah. Ye Guan duduk di tangga batu, menatap menara kecil di depannya, diam. Xiao Ta juga terdiam.
Kalimat ini berarti sesuatu akan terjadi karena menghalangi jalan Ye Guan. Suasana di lapangan tiba-tiba berubah. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan, yang sedang duduk diam di tangga batu, ragu-ragu sejenak, dan hendak mengatakan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Ye Qingqing. Terima kasih, Bibi, karena telah melindungiku sepanjang perjalanan. Aku tidak akan mengkhawatirkan sisa perjalananku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengambil menara kecil itu, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Di pintu masuk aula utama, Ye Qingqing menyaksikan cahaya pedang di kejauhan menghilang di ujung langit, memegang pedang erat-erat dengan kedua tangan dan tetap diam. Jing Sui melirik ke arah Ye Qingqing di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan langsung meninggalkan dunia ini. Dia memasuki sungai waktu yang panjang, dan ketika dia hendak pergi ke hulu, dia menyadari bahwa tahun-tahun ini bukanlah kengerian biasa, kengerian arus balik waktu. Tapi sekarang, saat dia menghadapi sungai waktu yang panjang ini secara langsung, dia menyadari betapa menakutkannya hal itu. Namun, dia tidak bergeming sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Qi Zhen. Pada saat inilah dia benar-benar memahami apa yang dikatakan Qi Zhen kepadanya dan apa yang dia lakukan untuknya hari itu. Jangan menelepon siapapun, jangan menelepon siapapun, jangan menelepon siapapun. Memang ayah bisa merasa nyaman dan meminta bantuan beberapa bibi, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Bisakah aku merasa nyaman dengan diriku sendiri? Tidak, mereka membantu diri mereka sendiri hanya demi ayah mereka. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dalam perjalanannya, saya menjadi terkenal di usia muda, mewarisi bisnis keluarga sebelum saya berusia 20 tahun, dan memiliki banyak kerabat yang baik di sekitar saya meskipun saya telah mengingatkan diri sendiri untuk tidak kehilangan diri sendiri. Sepertinya saya masih tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak, harus dikatakan bahwa saya telah melihatnya dengan jelas sebelumnya. Tetapi saya tidak memilih untuk benar-benar menghadapinya. Ye Guan menatap sungai waktu yang tak ada habisnya. Tanpa disadari, pandangannya menjadi sedikit kabur. Adik sejati, Ye Guan berkata dengan lembut, tidak peduli seberapa bagus atap orang lain, lebih baik memiliki payung sendiri. Kakak sejati, jangan khawatir, aku, Ye Guan, tidak akan pernah menelepon orang lain lagi bahkan jika aku mati dalam pertempuran. Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Bukankah itu hanya kematian? Karena itu, seolah merasakan kemauan dan tekad Ye Guan, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan niat pedang yang kuat itu langsung menerobos sungai panjang waktu di depannya. Matikan dirimu dan selamat. Saat ini, Ye Guan tidak lagi percaya diri. Dia adalah Ye Guan, dia hanyalah Ye Guan. Bantuan yang diberikan ayahnya tentu saja sangat besar, namun juga menjadi belenggu, karena akan membuatnya percaya diri dalam melakukan apapun. Saya memiliki ayah yang tak terkalahkan. Saya memiliki bibi yang tak terkalahkan. Dalam mentalitas seperti ini, dia tidak akan pernah bisa mengenali dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah bisa benar-benar menganggap kematian sebagai rumahnya.
Pada saat ini, dia menghilangkan seluruh kepercayaan dirinya. Aku hanyalah Ye Guan, orang biasa. Ketika Ye Guan Yuan mencapai titik ini, tiba-tiba, kekuatan garis keturunan misterius muncul di tubuhnya. Begitu kekuatan garis keturunan misterius itu muncul, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan Yan Huang tiba-tiba terasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Di suatu tempat yang tidak diketahui, seorang wanita dengan rok polos tiba-tiba membuka matanya dan merasakan perubahan darah di tubuhnya. Bersambung.